Pemirsa, Partai Golkar akhirnya memiliki 2 kepengurusan setelah Munas Bali menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum dan Munas Golkar di Ancol memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Golkar kedua kubu ini lalu mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Keduanya sama-sama berebut pengakuan dari pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, mendaftarkan hasil Munas Partai Golkar ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin pagi. Saat mendaftarkan kepengurusan baru Golkar versinya itu, Abu Rizal Bakri yang akrab disapa Ical didampingi sejumlah pengurus intinya seperti Sekjen Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Nurdin Halid dan Syarif Cicip Sutarjo, serta Bendahara Umum Bambang Susatyo. Pendaftaran kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali ini diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Ical menanggapi santai saat wartawan menanyakan rencana Agung Laksono yang telah terpilih menjadi Ketua Umum versi Munas Jakarta yang juga akan melaporkan susunan kepengurusan di Kemenkumham. Menurutnya Kemenkumham tentu mengetahui mana kepengurusan partai yang sesuai dengan undang-undang. Tentu Munas, saya kira yang DPD yang datang di Ancol itu sedikit sekali, ya. Yang benar, yang DPD asli yang datang itu nanti kita cek ya keabsahan daripada surat-suratnya, gitu ya. Dijadwalkan hari ini kubu yang versi Ancol akan melapor. Iya, nggak apa-apa, biar aja melapor. Nanti kan bisa dilihat mana yang benar, mana tidak. Hak suara yang benar, mana hak suara yang tidak. Karena ada undang-undangnya, itu undang-undangnya, apakah jumlah suara, apakah suaranya ini abal-abal, apa suara beneran, gitu. Biar aja cek. Pendaftaran kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali ini dilakukan beberapa jam setelah Munas Partai Golkar di Ancol memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Sementara 2 kandidat Ketua Umum lainnya, Priyo Budi Santoso dan Agung Gumiwang Kartasasmita, dipilih sebagai Wakil Ketua Umum. Usai pemilihan, Agung Laksono memastikan Golkar yang dipimpinnya akan bergabung dengan Koalisi Merah Putih, mendukung Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kami sudah catatkan dalam komisi mendukung pemerintah Jokowi. Tapi posisi kami adalah sebagai dengan berbasiskan mitra yang kritis. Golkar kubu Agung Laksono pun tidak mau kalah dengan Golkar kubu Abu Rizal Bakri. Mereka juga akan mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar versi mereka ke Kementerian Hukum dan HAM. Perseteruan di tubuh Partai Golkar dimulai sejak kampanye pemilihan presiden. Sebagian pengurus Partai Golkar kecewa karena tidak mengajukan calon presiden dan malah mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebagian pengurus partai akhirnya memutuskan dengan mendukung Yusuf Kala yang diusung PDI Perjuangan bersama Koalisi Merah Putih. Rapat jelang Munas di Bali yang digelar di kantor DPP Golkar berlangsung bentrok. Golkar kubu Agung Laksono yang dipimpin Agus Rewewai menyerbu rapat dan membubarkannya. Mereka lalu menguasai kantor DPP Golkar. Tanpa kehadiran Agung Laksono dan kawan-kawan, Golkar kubu Ical menggelar Munas di Nusa Dua Bali. Munas secara aklamasi mengangkat Ical sebagai Ketua Umum. Tak hanya Munas, juga memutuskan memecat 17 pengurus Partai Golkar termasuk Agung Laksono dan kawan-kawan. Partai senior ini akhirnya memiliki 2 gerbong dan sama-sama menanti pengakuan dari pemerintah. Tim Liputan, JAK TV. Ya, sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan telah menerima berkas pendaftaran Munas Golkar dari kubu Abu Rizal Bakri. Kemenkumham segera membentuk tim untuk mempelajari berkas tersebut. Oh, Munas. Sudah aku menunggu. Tentang legalitasnya yang sebenarnya gimana nih Pak? Untuk mempertimbangkannya Kan baru diterima, belum dipelajari. Yang udah masuk kemana-mana aja Pak? Yang udah masuk dari Pak ARB tadi. Saya sudah terima ya. Saya sudah terima tadi. Ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Susatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Ya. Jadi saya kira kami terima dulu lah. Saya akan bentuk tim ya dari Dirjen AHU dan staf khusus saya untuk menganalisis data-data yang ada. Indikatornya apa Pak untuk ketentuan perundang-undangan anggaran dasar anggaran rumah tangga, undang-undang parpol, anggaran dasar anggaran rumah tangga, kan jelas, ya?
Ya, pemirsa, Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah berharap agar Kementerian Hukum dan HAM tetap profesional dalam menanggapi konflik internal di dalam dua partai politik anggota Koalisi Merah Putih, P3 dan Golkar. Pemerintah diminta tidak ikut mengintervensi, memberi keputusan yang bersifat subjektif. Kita ingin pemerintahan ini tidak banyak yang ganggu. Ya, mudah-mudahan dengan tidak melanggar berarti tidak ada yang ganggu, lancar-lancar semuanya. Ya kan? Gimana Pak terhadap sikap verifikasi yang diajukan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar? Semua orang boleh mendaftarkan organisasinya, nggak usah partai politik, ya kan? CV aja mesti didaftarin, ya kan? Asosiasi ketoprak aja, kalau dia berbadan hukum harus dilaporkan, ya kan? Jadi silakan aja daftar, tetapi kita berharap menterinya arif dan bijaksana, tidak melanggar hukum, tidak menabrak konstitusi. Itu aja. Saya kira yang DPD yang datang di Ancol itu sedikit sekali, ya. Yang benar, yang DPD asli yang datang itu nanti kita cek. Kami sudah catatkan dalam komisi mendukung pemerintah Jokowi. Tapi posisi kami adalah sebagai berbasiskan mitra yang kritis. Ya, kita akan langsung membahasnya dalam dialog. Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami di 02151555111. Dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan Bapak Fahri Ali dari Pengamat Politik. Selamat malam, Pak Fahri. Selamat sore. Selamat petang, ya. Petang ya, sore menjelang malam kan sudah pukul 7. Ini bicara mengenai dua kubu Golkar yang berebut pengakuan pemerintah. Masing-masing kubu mengklaim bahwa Munas yang dilakukan mereka itu sah. Sebagai pengamat, bagaimana melihatnya ini? Ada pertentangan, ada perpecahan terjadi di kubu Golkar. Kita lihat di KMP, P3 juga terpecah. Ini kira-kira ada skenario besar dalam hal ini? Iya, saya tadi sambil jalan ke sini macet-macet segala macam. Itu berunding dengan Cornelia Agatha, dengan Fendi, lalu kemudian dengan EF Saifullah Fatah. Untuk bikin sebuah skenario drama gitu. Oke. Apa skenario-nya? Tentang Bali dan Ancol. Ini tadi karena ini pertama kali terjadi ya di dalam Partai Golkar. Nah, yang saya lihat memang kedua kubu ini itu diisi oleh para politisi ya. Saya tidak mengatakan mereka negarawan ya, tetapi para politisi gitu. Karena berbeda ya. Dan punya pengalaman berpolitik. Sekali lagi saya katakan berpolitik gitu ya. Yang cukup kuat gitu. Dan karena itu mereka sangat awas dengan sejarah. Nah, semuanya itu kembali kepada tahun 2004. Ketika Akbar Tanjung itu lepas kepemimpinannya dari Golkar. Pada peristiwa Bali juga, peristiwa Bali di mana Yusuf Kalla sebagai wapres pada waktu itu mampu merebut kepemimpinan di Golkar gitu. Nah, tampaknya yang satu, ya maksud saya Bali, itu berusaha menahan pengulangan sejarah, lalu kemudian berusaha menciptakan sebuah sejarah baru. Nah, sejarah baru itu adalah usaha pertama-tama usaha memunculkan seorang tokoh yang bisa 2 kali menjadi ketua umum. Iya, ini juga menjadi sejarah dalam Ical, ya, Abu Rizal Bakri. Yang kedua adalah menciptakan sebuah presiden di mana Golkar itu menolak masuk ke dalam pemerintahan. Ini satu pihak. Satu pihak. Nah, pihak lain itu juga belajar pada sejarah gitu. Dan kebetulan tokoh sentralnya juga Yusuf Kalla menjadi wapres di sini. Jadi ada history repeats itself ya. Sejarah itu kembali ke sana gitu. Nah, dua-duanya mau memanfaatkan dua momentum itu gitu. Yang mereka tidak lihat di situ adalah event yang terjadi sebelumnya. Misalnya munculnya undang-undang MD3. Itu bagaimanapun itu melukai perasaan dari mereka yang berkuasa sekarang ini gitu. Nah, yang kedua itu adalah ketika terjadi keributan di DPR, yang sampai seseorang menendang ini
meja sampai menendang meja. Balik ya. Karena ada kekisruhan di dalam P3, lalu kemudian pimpinan pimpinan DPR itu dengan sepihak mengambil yang satu pihak dari P3, lalu kemudian tidak mengabaikan pihak yang kedua gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini kemudian akan menimbulkan ya sebuah sikap apa yang dikatakan Fahri Hamzah tadi, itu bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat subjektif tadi gitu. Nah, ketika kemudian keduanya jadi, baik Ancol maupun Bali itu terjadi, maka nasib mereka itu tidak lagi mereka yang menentukan. Gitu. Siapa jadi yang menentukan jadinya? Ya, persis seperti misalnya kisruh antara Kiai Abdurrahman Wahid, ya, versi PKB-nya Kiai Abdurrahman Wahid dengan Muhaimin Iskandar gitu. Ketika mereka sama-sama maju ya untuk diputuskan oleh pemerintah, maka nasib mereka tidak lagi ditentukan. Gitu. Bola sudah dioper ya. Tetapi itu bisa terjadi pada PKB, mestinya tidak pada Golkar. Gitu. Golkar adalah partai yang paling senior, yang dalam bahasa enaknya kita katakan sudah malang melintang ya. Menentukan dan mendominasi proses sejarah politik sejak Orde Baru, bahkan pada masa reformasi tiba-tiba terperangkap di dalam perpecahan gitu. Dan terpecah. Nah, ini yang mereka tidak melihat. Jadi walaupun mereka itu ingin menahan pengulangan sejarah dari pihak Bali, lalu kemudian menciptakan sejarah baru, lalu kemudian yang satu lagi ingin terjadi pengulangan sejarah, satu hal yang mereka tidak perhatikan adalah bahwa ketika mereka harus maju ke Menteri Kum dan HAM yang namanya agak susah saya sebut itu, Yasona Lawli itu tadi, gitu, maka keputusannya tidak lagi kepada mereka. Gitu. Jadi apakah korum atau tidak korum itu tidak lagi menjadi fakta objektif, gitu. Jadi selalu ada kemungkinan subjektivitas. Gitu. Baik. Tetapi yang terakhir yang mau saya katakan, kemungkinan besar mereka itu akan didorong untuk bersatu kembali, gitu. Tetapi dengan beberapa konsensi gitu. Dan tampaknya juga tidak mudah kan untuk menyatukan ini dua kubu yang saling bertengkar ini. Pemerintah akan mengatakan SK tidak akan keluar. Nah, kalau SK tidak keluar, berarti seluruh anggota DPR sampai DPRD dari Golkar itu tidak ada status legalnya. Ini yang problematik. Jadi kesalahan mereka itu adalah berantem. Ya, gitu. Baik. Nih menarik nih. Kita juga sebenarnya mengundang dari kedua belah kubu, tapi tampaknya mereka belum datang. Apa mungkin karena kemacetan? Kita berharap mereka akan datang. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.